Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Aryani. Saya merupakan mahasiswa Universitas Riau, jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kontrak konstruksi jangka panjang sebagai syarat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Nah, langsung saja masuk kepada materi. Apa itu kontrak konstruksi jangka panjang? Jadi, kontrak konstruksi adalah kontrak yang secara khusus dinegosiasikan untuk konstruksi suatu aset tunggal, seperti misalnya bangunan, jalan, jembatan, dan lain-lain. Nah, biasanya kontrak ini terbagi menjadi dua, yaitu kontrak harga tetap dan kontrak biaya plus. Apa itu kontrak harga tetap? Jadi, kontrak harga tetap adalah kontrak di mana kontraktor menyepakati nilai konstruksi yang telah ditetapkan. Sedangkan kontrak biaya plus adalah kontrak konstruksi yang menyepakati bahwa kontraktor mendapatkan pergantian atas biaya-biaya yang telah diizinkan atau ditentukan, ditambah imbalan dengan persentase biaya dan imbalan tetap. Nah, saya di sini akan memberi contoh untuk penilaian pada nilai pendapatan konstruksi. Nah, contohnya nilai kontraknya adalah 7 miliar. Kemudian, tingkat inflasi yang diumumkan pemerintah misalnya 2%. Nah, kita bisa menghitung penilaian kontraknya, yaitu mengalami kenaikan sebesar 1.400.000.000 dengan penjumlahan 2% dikali 7 miliar. Adapun contoh yang kedua untuk penurunannya yaitu contoh yang kedua yaitu misal nilai kontraknya adalah 3 miliar. Dengan kesepakatan bahwa terlambat 1 hari maka 2 juta. Maka jika suatu kontraktor mengalami permasalahan sehingga mengalami keterlambatan hingga 10 hari, kita bisa membuat penilaiannya yaitu 2 juta dikali 10, yaitu 20 juta. Baik, materi selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan dan beban kontrak. Dalam hal ini terdapat dua metode. Yang pertama, metode persentase penyelesaian, dan yang kedua, metode biaya terpulihkan. Pertama, di sini saya akan menjelaskan untuk metode persentase penyelesaian. Nah, di sini saya sudah menuliskan soalnya untuk PT Buana Karya, di mana datanya itu harga kontraknya sebesar 18 miliar dengan estimasi biaya kontrak tahun pertama 16 miliar, tahun kedua mengalami kenaikan sebesar 16 miliar 200 juta, begitu juga pada tahun ketiga. Kemudian untuk biaya kontrak yang terjadinya yaitu pada tahun pertama 4 miliar, tahun kedua 11 miliar 664 juta, dan tahun ketiga 16 miliar 200 juta. Kemudian biaya kontrak untuk menyelesaikannya tahun pertama 12 miliar, tahun kedua 4 miliar 536 juta, dan tahun ketiga tidak ada. Kemudian tagihan terminnya tahun pertama 3 miliar 600 juta, tahun kedua 9 miliar 600 juta, dan tahun ketiga 4 miliar 800 juta. Kemudian penerimaan kas pada tahun pertama 3 miliar, tahun kedua 7 miliar, dan tahun ketiga 8 miliar. Nah, dengan data ini kita bisa membuat perhitungan mengenai penyelesaian pekerjaan konstruksinya. Saya akan menuliskannya. Nah, dari data yang sudah saya tulis tadi, kita bisa memperhitungkan penyelesaian pekerjaan konstruksinya dengan cara kita tulis dulu harga kontraknya seperti data tadi, yaitu tahun pertama 18 miliar, tahun kedua juga sama, yaitu 18 miliar, dan tahun ketiga juga sama, yaitu 18 miliar. Nah, kemudian
harga kontrak ini dari tahun pertama, kedua, hingga ketiga dikurangi dengan estimasi biaya kontrak. Yang pertama, biaya kontrak yang terjadi, kita masukkan saja data nilainya. Tahun pertama itu 4 miliar. Dan tahun kedua itu 11 miliar 664 juta. Kita tulis di sini. Dan kemudian tahun ketiga itu 16 miliar 200 juta. Nah, kemudian kita masukkan juga biaya kontrak untuk menyelesaikannya. Tahun pertama 12 miliar, kita masukkan ke sini. Tahun kedua itu 4 miliar 536 juta. Dan untuk tahun ketiga itu tidak ada, maka kita buat saja di sini seperti ini. Kemudian kita menghitung estimasi total biaya kontraknya. Ini tinggal kita jumlahkan saja. Tahun ketiga itu 16 miliar 200 juta. Tahun kedua ini 11 miliar 664 juta ditambah dengan 4 miliar 536 juta, yaitu 16 miliar 200 juta. Kemudian tahun pertama 4 miliar ditambah dengan 12 miliar, yaitu 16 miliar. Nah, setelah kita selesai menghitung estimasi total biaya kontrak, kemudian kita menghitung estimasi laba kotornya dengan cara yaitu harga kontrak dikurang dengan estimasi total biaya kontrak, yaitu tahun pertama 18 miliar dikurang 16 miliar, yaitu sebesar 2 miliar. Untuk tahun kedua 18 miliar dikurang 16 miliar 200 juta, yaitu sebesar 1 miliar 800 juta. Kemudian tahun ketiga 18 miliar dikurang dengan 16 miliar 200 juta juga, sama seperti tahun kedua, yaitu sebesar 1 miliar 800 juta. Nah, untuk memperhitungkan persentase penyelesaiannya, yaitu 4 miliar dibagi dengan 16 miliar, yaitu sebesar 25%. Kemudian 11 miliar 664 juta dibagi 16 miliar 200 juta, yaitu sebesar 72%. Dan tahun ketiga 16 miliar 200 juta dibagi 16 miliar 200 juta, yaitu 100%. Nah, seperti inilah cara untuk menghitung perhitungan penyelesaian pekerjaan konstruksi. Nah, kemudian selanjutnya, setelah kita melakukan perhitungan penyelesaian pekerjaan konstruksinya, lalu kita akan melakukan perhitungan estimasi pendapatan, beban, dan laba yang diakui pada PT Buana Karya. Nah, langsung saja, pada tahun pertama, akumulasi pendapatannya yaitu 18 miliar dikali dengan 25%, yaitu sebesar 4 miliar 500 juta. Dengan bebannya yaitu sebesar 4 miliar. Nah, untuk menghitung laba kotor pada tahun pertama, yaitu dengan menghitung selisih pendapatan dengan beban, yaitu 4 miliar 500 juta dikurang dengan 4 miliar, yaitu sebesar 500 juta. Begitu juga dengan tahun kedua, pendapatannya itu 18 miliar
dikali dengan 72%, yaitu sebesar 12 miliar 960 juta. Dengan bebannya yaitu sebesar 11.664 juta. Maksudnya 11 miliar 664 juta, kita tulis saja di sini. 11 miliar 664 juta. Laba kotornya tinggal kita kurangkan saja untuk pendapatan dikurang beban, yaitu hasilnya 1.296.000, 1.296 juta. Kemudian pada tahun ketiga pula, yaitu 18 miliar dikali dengan 100%, maka pendapatannya yaitu 18 miliar. Bebannya sebesar 16 miliar 200 juta, kita tulis saja di sini. 16 miliar 200 juta. Maka diperoleh laba kotornya yaitu sebesar 1 miliar 800 juta. Nah, kemudian selanjutnya yaitu bagaimana untuk kolom diakui di periode lalu. Nah, untuk tahun pertama diakui di periode lalunya itu tidak ada, maka sini kita buat kosong. Maka di sini nominalnya tetap, yaitu dikurang 0, maka nominalnya tetap. Kita peroleh di sini 4 miliar 500 juta dikurang 4 miliar sama dengan 500 juta. Nah, bagaimana untuk diakui di periode lalu untuk tahun kedua? Untuk tahun kedua ini diakui di periode lalunya kita ambil dari akumulasi tahun pertama, yaitu 4 miliar 500 juta kurang 4 miliar karena 500 juta. Kita tinggal saja ini 4 miliar 500 juta kurang 4 miliar sama dengan 500 juta. Nah, kemudian untuk menghitung diakui di periode berjalan, tinggal kita kurangkan saja 12 miliar 960 juta dikurang 4 miliar 500 juta, yaitu sebesar 5 juta. Maaf. 8 miliar 8.467.6. Yaitu sebesar 8 miliar 460 juta. Kemudian 11 miliar 664 juta dikurang dengan 4 miliar, yaitu sebesar 7 miliar 600 Kemudian untuk selanjutnya yaitu 11 miliar 664 juta dikurang 4 miliar, yaitu 664 juta sama dengan 796 juta. Begitu juga dengan tahun ketiga, 18 miliar dikurang 12 miliar 960 ribu, yaitu 5 juta 40 ribu. Lalu 11 miliar 664 juta dikurang sama dengan 4 miliar 536 juta. Kemudian ini dikurang hasilnya
1.296.000.000. 1.800.000.000 dikurang 1.296.000.000 menghasilkan 504 juta. Nah, seperti inilah cara untuk menghitung estimasi pendapatan, beban, dan laba yang diakui pada PT Buana Karya. Jadi, setelah kita memperhitungkan estimasi pendapatan, beban, dan laba yang diakui pada PT Buana Karya ini, kita akan membuat ringkasan jurnalnya. Yang pertama yaitu untuk mencatat biaya konstruksi. Nah, pada tahun pertama, jurnalnya pekerjaan dalam proses pada material kas, utang, dan lainnya nominalnya sebesar dari perhitungan yang telah kita kerjakan tadi, yaitu sebesar 4 miliar. Kita tulis saja di sini 4 miliar. Nah, pada tahun kedua pula nominalnya yaitu sebesar 7.664.000.000. Pada tahun ketiga pula nominalnya sebesar 4.536.000.000. Nah, kemudian selanjutnya yaitu jurnal untuk mencatat tagihan termin. Nominalnya yaitu dari data yang pertama kali saya tulis di depan tadi. Yaitu pada tahun pertama nominalnya sebesar 3.600.000.000. Pada tahun kedua pula nominalnya yaitu 9.600.000.000. Pada tahun ketiga pula nominalnya yaitu 4.600.000.000. Kemudian jurnal yang ketiga yaitu untuk mencatat penerimaan tagihannya. Jurnalnya kas pada piutang usaha dengan nominal pada data yang telah saya tulis untuk pertama kali tadi. Tahun pertama yaitu 3 miliar. Pada tahun kedua pula 7 miliar. Dan tahun ketiga pula sebesar 8 miliar. Nah, seperti itulah cara untuk membuat ringkasan jurnal pada data sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah kita akan melakukan pencatatan jurnal pengakuan pendapatan, beban, dan laba. Untuk tahun pertama, dengan jurnal pekerjaan dalam proses, beban kontrak pada pendapatan kontrak dengan nominal yaitu angkanya dari data estimasi pendapatan, beban, dan laba yang diakui PT Buana Karya yang telah kita kerjakan tadi. Tahun pertama nominalnya itu yaitu 500 juta. Beban kontraknya 4 miliar. Kemudian pendapatan kontraknya 4.500.000.000. Begitu juga dengan tahun kedua, kita tinggal memasukkan nominalnya saja. Untuk pekerjaan dalam prosesnya itu 795 juta. Beban kontraknya yaitu 7.664 juta. Kemudian pendapatan kontraknya yaitu sebesar 8.460 juta. Pada tahun ketiga pula, pekerjaan dalam prosesnya sebesar 504 juta. Kemudian beban kontraknya sebesar 4.536 juta. Dan pendapatan kontraknya yaitu sebesar 5.040 juta.
Kemudian jurnal selanjutnya yaitu untuk mengakui penyelesaian kontrak. Bunyinya yaitu termin pada pekerjaan dalam proses untuk tahun pertama, yaitu semuanya sama, 18 miliar. Baik, kemudian selanjutnya yaitu kita akan membuat mutasi akun pekerjaan dalam proses. Untuk tahun pertama, biaya konstruksinya yaitu sebesar 4 miliar. Kita tulis di sini 4 miliar. Dengan laba yang diakui sebesar 500 juta. Tahun kedua pula, biaya konstruksinya yaitu sebesar 7 miliar 664 juta. Dengan laba yang diakui yaitu sebesar 796 juta. Kemudian tahun ketiga pula, biaya konstruksinya sebesar 4 miliar 536 juta. Kita tulis saja di sini, 4 miliar 535 juta. Dengan laba yang diakui sebesar 504 juta. Kemudian, total dari keseluruhannya yaitu sebesar 18 miliar. Nah, seperti itulah cara membuat mutasi akun pekerjaan dalam proses pada PT Buana Karya. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan membuat laporan laba rugi komprehensif pada PT Buana Karya. Pendapatan kontrak pada tahun pertama dengan nominal yang telah kita hitung pada estimasi pendapatan beban dan laba pada sebelumnya yaitu sebesar 4 miliar 500 juta. Pada tahun kedua pula, nominalnya sebesar 8 miliar 460 juta. Pada tahun ketiga pula, yaitu sebesar 5 miliar 40 juta. Kemudian beban kontrak pada tahun pertama yaitu sebesar 4 miliar. Pada tahun kedua pula yaitu sebesar 7 miliar 664 juta. Dan tahun ketiga yaitu sebesar 4 miliar 536 juta. Kemudian laba kotor pada tahun pertama yaitu sebesar 500 miliar. Pada tahun kedua pula sebesar 796 juta. Dan tahun ketiga sebesar 504 juta. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan membuat laporan posisi keuangan pada PT Buana Karya. Langsung saja, kas pada tahun pertama itu tidak ada, kita buat saja di sini seperti ini. Kemudian tagihan kotornya yaitu sebesar 900 juta. Piutang terminnya pula sebesar 600 juta. Pada tahun kedua, piutang terminnya yaitu sebesar 3 miliar 200 juta. Pada tahun ketiga pula tidak ada atau kosong. Nah, pada tahun kedua menghasilkan utang bruto sebesar 240 juta. Nah, saya di sini akan menjelaskan dari mana angka nominal 900 juta pada tagihan kotor di laporan posisi keuangan PT Buana Karya, yaitu didapat dari 4 miliar 500 juta dikurang dengan 3 miliar 600 juta. Pada piutang termin pula, itu didapat dari 3 miliar
dikurang dengan 3.600 juta dikurang dengan 3 miliar. Adapun nominal pada piutang termin di tahun kedua sebesar 3.200 juta, yaitu didapat dari data yang disajikan pada awal video yang saya jelaskan tadi, yaitu sebesar 9.600 juta dikurang dengan 7 miliar, yaitu 2.600.000 juta. Kemudian 2.600.000 juta ini ditambah dengan piutang termin di tahun pertama sehingga menghasilkan nominal yaitu 3.200.000 juta. Nah, kenapa di tahun ketiga piutang terminnya itu tidak ada? Dikarenakan kita melihat pada tabel atau data di PT Buana Karya, yaitu 4.800 juta dikurang dengan 8 miliar, yaitu menghasilkan 3.200.000 juta, kemudian ditambah dengan 3.200.000 juta sehingga hasilnya 0. Kemudian selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi untuk kontrak konstruksi yang mengalami kerugian. Saya beri contoh di sini yaitu PT Ambarawa. Penyelesaian kontrak tahun pertama yaitu sebesar 3.250 juta, di tahun kedua 2 miliar dengan harga kontrak sebesar 5.500 juta. Nah, dari data diketahui harga kontraknya 5.500 juta, beban periode berjalannya sebesar 1 miliar, dan estimasi biaya penyelesaiannya sebesar 4 miliar. Maka persentase penyelesaiannya yaitu sebesar 25%, didapat dari 1 miliar dibagi dengan 4 miliar. Kemudian kita bisa menghasilkan pendapatan yang diakui yaitu sebesar 25% dikali 5.500 juta, yaitu sebesar 1.375 juta. Lalu laba kotor tahun pertama itu kita hasilkan dari 1.375 juta dikurang dengan 1 miliar, itu menghasilkan 370 juta. Untuk persentase penyelesaian tahun kedua yaitu sebesar 57,14%, maka pendapatan kontraknya yaitu sebesar 1.767.700.000 ini didapatkan dari 57,14% dikali dengan 2 miliar, dan beban kontraknya sebesar 2 miliar. Lalu ruginya didapatkan dari 1.767.700.000 dikurang dengan 2 miliar, maka mengalami kerugian sebesar 232.300.000. Dan selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan dan beban dengan metode biaya tertuliskan. Nah, pada tahun pertama akumulasi pendapatannya tidak ada, lalu bebannya yaitu sebesar 4 miliar. Laba kotornya berarti 4 miliar. Diakui di tahun lalunya tidak ada, maka diakui di periode berjalannya sebesar 4 miliar. Kemudian di tahun kedua, pendapatannya yaitu sebesar 11.664 juta. Maaf, pendapatannya tidak ada. Bebannya yaitu 11.664 juta. Maka laba kotornya juga sebesar 11.664 juta.
Kemudian diakui di tahun lalunya diambil dari akumulasi tahun pertama, yaitu 4 miliar. Maka diakui di tahun berjalannya sebesar 11 miliar 664 juta dikurang dengan 4 miliar, yaitu sebesar 7 miliar 664 juta. Kemudian di tahun ketiga pendapatannya yaitu sebesar 18 miliar dengan beban sebesar 16 miliar 200 juta. Maka laba kotornya yaitu sebesar 1 miliar 800 juta. Dan diakui di tahun lalunya diambil dari akumulasi tahun kedua yaitu 11 miliar 664 juta. Maka diakui di periode berjalannya yaitu sebesar 6 miliar 336 juta dan bebannya sebesar 4 miliar 536 juta. Maka hasilnya 1 miliar 800 juta.